Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma ta'liman tadhakkur wa tadhkir wa nafa'al intifa' wal ibadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila huda dilalata al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qarwiyatawihi. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana bi rahmatika wa ansur alaina nikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-mu'allifu fi kitabil Qirtash ar-ratib al-arif billah ta'ala al-imam Umar bin Abdurrahman bin Aqil al-Attas wa Ali al-Hadrami ila Angar radhiyallahu anhu. Wa suratul waqi'ah taqra'uha kulla lailah. Faqad warada fil hadithi anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala li Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu hina adahu fi maradihi ma tashtaki qala dhunubi qala wa ma tashtahi qala rahmatullah qala ala amirun laka bi tabibin qala at-tabibu amradani qala ala amirun laka bi ata qala la hajata li fihi qala yakunu li banatik qala atakhsha ala banatil faqri inni amartuhunna ayyagra'na kulla lailatin suratul waqi'ah wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a al-waqi'ah kulla lailah lam tusibhu faqah abadan. Masih di dalam bab tentang dianjurkan kita untuk memiliki wirid daripada surat-surat yang ada di dalam Al-Quran atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Kemarin kita sudah bahas masalah tentang anjuran kita membaca surat Kahfi di malam Jumat dan juga di hari Jumat. Ya, begitupun juga kita dianjurkan untuk membaca surat Yasin setiap habis kita melakukan sholat fardu. Karena keutamaan membaca surat Yasin sama seperti kita membaca Al-Quran 10 kali khatam. Maka jikalau kita setiap hari satu hari satu malam kita membaca Yasin sebanyak 5 kali, maka jumlah Quran yang kita baca seakan-akan kita telah membaca di dalam 24 jam tersebut 50 kali khatam Al-Quran. Lalu Al-Habib Ali bin Hasan mengatakan wa suratul waqi'ah, dan kita dianjurkan juga untuk membaca surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah taqra'uha kulla lailah. Kalau di sini dianjurkan kita membacanya untuk di setiap malam, ya. Faqad warada fil hadis, maka telah diriwayatkan dalam hadis anna Utsman bin Affan, sesungguhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala li Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan telah berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, hina adahu fi maradi, ketika beliau menjenguk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di dalam sakitnya. Sayyidina Utsman berkata apa kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Qala ma tashtaki, apa yang engkau keluhkan? Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dzunubi, dosa-dosaku. Keluhannya apa? Dosa. Kalau kita keluhannya nggak punya duit, ya, kerjaan bingung nih, mau di PHK. Ini enggak. Keluhannya apa? Keluhannya dosa nih yang saya bingung nih, saya mau meninggal, saya sakit nih, banyak dosa nih, takutnya dosanya nggak diampuni, nanti gimana, bingung. Kita nggak kepikiran kalau dosa, yang kepikiran duit. Iya. Gak fagala ma tashtahi. Terus ditanya lagi, apa yang kau inginkan? Dia bilang gala rahmatullah. Apa yang kau inginkan? Duit 5 miliar. Kalau kita begitu, pengen mobil baru. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud apa? Rahmatullah. Yang beliau inginkan adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah, ya. Gala ala amirun laka bi tabib. Terus kata Sayyidina Utsman, apakah aku harus memerintahkan kamu untuk suruh manggil dokter?
Ya kan, mau nggak saya panggilin dokter kalau kayak gitu? Ya, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, at-tabib amradani. Dokter malah bikin saya sakit. Bukan bikin sembuh, malah bikin saya benar juga. Ini zaman dulu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sekarang begitu, kecuali dokter yang benar masya Allah, takut sama Allah, insya Allah baik. Tapi kalau dokter yang nggak takut sama Allah, orang sakit ringan dibilang parah. Ya, orang sakit bukannya dihibur malah ditakut-takutin. Wah bapak nih kalau nggak buru-buru ini waduh ini bahaya nih. Bapak ntar ini umur orang ditaker 2 tahun lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi. Amrada nih malah bikin jadi sakit. Ya, kadang ada yang begitu, tapi ada juga yang memang dia masya Allah dia nggak apa-apa ini bisa diobati kayak gitu. Ya. Jadi jangan bikin malah sakit pasiennya, bahaya. Qala amirul laka bi'ata, apakah engkau perlu sesuatu untuk aku berikan? Qala mali hajafi, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, saya tidak ada kebutuhan untuk di dalam pemberian. Apa? Kamu perlu apa nih? Saya mau kasih apa? Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, enggak. Saya enggak butuh apa-apa. Qala yakunu li banatik. Nanti itu bisa berguna untuk putri-putri kamu. Kamu minta? Dia bilang enggak perlu. Qala atakhsha ala batani atakhsha ala banatil fagar inni amartuhunna ayyagra'na kulla lailah sholatul waqiah. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, saya tidak takut bahwa putri-putri saya nanti setelah saya meninggal mereka akan mendapatkan kefakiran atau kemiskinan. Kenapa? Karena saya telah mengajari mereka untuk membaca surat Waqiah setiap malam. Kenapa? Qalat radhiyallahu anha ke sini. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a al-waqi'a kullal lailah lam tusibhu fagatan abadan. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dan saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan mengalami kemiskinan sama sekali selamanya. Gitu. Nah, di sini dikatakan nih, ada di bawahnya diceritakan bahwa sampai dulu ada seseorang ulama, ya kan? Al-Matun utiba ibn Mas'ud fi amri waladihi idlam yatruk lahum dinaran faqala khalaftu lahum surat al-waqiah. Ya, sampai ada namanya Utbah bin Mas'ud, ini dia memerintahkan anak-anaknya, karena jikalau engkau tidak meninggalkan harta untuk anak-anakmu, maka perintahkan kepada mereka untuk mendawamkan surat Al-Waqiah. Jadi kalau kita nih misalkan ya kan, kita bilang nih sama anak-anak kita tong atau no ya, kalau ntar misalkan saya meninggal, jangan tinggal baca surat Al-Waqiah. Atau dari sekarang, semenjak kita masih ada, ajarkan kepada mereka untuk selalu mendawamkan surat Al-Waqiah. Karena orang yang mendawamkan surat Al-Waqiah, insya Allah dia nggak bakal terkena kemiskinan. Bisa jadi miskin di sini maksudnya ada orang kadang kaya tapi tetap dia hatinya miskin. Ya, kadang ada orang malah miskin tapi hatinya kaya. Jadi ini entah itu masuknya kepada batin atau gimana, wallahu alam. Yang jelas apabila mana orang yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka insya Allah keadaannya atau juga hatinya tidak akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bakal merasa kaya, ataupun memang dia keadaannya bakal menjadi orang yang kaya. Itu surat Waqiah. Dan Habib Ahmad bin Hasan, beliau mendapatkan perintah daripada Nabi Muhammad SAW untuk membaca surat Al-Waqiah di dalam setiap waktu asar, habis asar. Kalau Habib Ahmad bin Hasan, ya, kalau di sini kan setiap malam, ya, terserah habis malam, pokoknya malam, mau ba'dal isya, malam ya ba'dal isya, ya, baca surat Al-Waqiah paling sedikit sekali, ya, baiknya 3 kali minimal. Tapi kalau diulang-ulang lebih banyak lebih
lebih bagus, ya kan? Tapi yang penting kita cari yang bisa kita dawamin. Kalau kita bisa dawamnya cuma 1 kali, ya udah 1 kali, ya, gitu. Nah itu, jadi ini adalah salah satu amalan untuk supaya kita tidak miskin hati ataupun juga miskin harta, ya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwa surat Al-Waqiah ini itu qala al-Alama Al-Manawi fi Faidul Qadir, ya, berkata Imam Alama Al-Manawi di dalam kitab Faidul Qadir. Faidul Qadir ini syarah Jami' As-Shaghir, ya. Dia bilang hadza min atibil ilahi. Surat Al-Waqiah ini termasuk daripada obat secara min tibil ilahi, obatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa sabaqa annahu yanfa'u li hifdhis shihha wa izalatil marad, dan juga dikatakan bahwa sesungguhnya surat Al-Waqiah itu bisa menjaga kesehatan. Dengan sebab kita membaca surat Al-Waqiah, Allah jaga kesehatan kita. Wa izalatul marad, dan Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan penyakit kita. Qala Al-Baihaqi, itu yang dikatakan Imam Baihaqi, ya. Wa kana Ibn Mas'ud ya'mur banatu bi qira'atiha laila, dan Sayyidina Ibn Mas'ud memerintahkan anak-anak perempuannya, ya, untuk membaca surat Al-Waqiah di dalam setiap malam sebagaimana kisah yang telah tadi kita dengar di dalam kitab ini. Jadi jangan tinggal surat Al-Waqiah, ya kan, setiap malam. Kita nggak bisa setiap habis asar, misalkan orang yang kerja nih, ya kan, kalau asar masih di tempat kerjaan, dia nggak sempat, nggak bisa untuk baca surat Al-Waqiah, ambil waktu yang malam. Karena kalau kita malam berarti kita ngikutin hadis Nabi Muhammad SAW dan sesuai dengan perintahnya Sayyidina Ibn Mas'ud yang merintahkan kepada putri-putrinya yang dicerita tadi, ya. Atau misalkan kalau kita ngamalkan habis asar, berarti kita itu ngikutin sebagaimana yang diamalkan Al-Habib Ahmad bin Hasan, karena Rasulullah SAW memerintahkan Habib Ahmad bin Hasan untuk membaca surat Al-Waqiah setiap habis asar, ya. Tinggal kita pilih mau mana, mau yang habis asar boleh, ataupun juga malam boleh. Yang penting dawam, karena ini akan terlihat hasilnya tersebut apabila mana kita membacanya setelah dawam. Kalau kita bacanya istiqomah, insya Allah kita bakal ngelihat hasilnya. Dan kalaupun nggak terlihat hasilnya, kita jangan putus asa, terus kita baca, karena pasti ada di hasilnya di dalam yang lain, iya kan? Itu. Jadi paling penting di sini adalah dawam, ya. Surat Al-Waqiah sedikit, ya, dan itu ajarkan. Kalau misalkan mungkin nih, kalau semua orang muslimin muslimat nih banyak yang ngamalin, semua serentak ngamalin, insya Allah nggak ada orang muslim yang miskin. Minimal miskin hati itu nggak ada, ya. Pasti kaya semua. Maaf, orang-orang yang miskin ini, coba kita kasih amal ini dan mereka mau gitu ngamalin. Kalau kita kasih mereka malah nggak mau ngamalin, ya percuma juga. Amalin, baca surat Waqiah, habis itu baca doanya. Di mana doa? Cari banyak, ya kan? Allahumma sunnu juhana anil yasar, wala tuhanil iqtar, wala apa gitu. Terus nanti ada lagi yang panjang doanya, Allah min kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhriju, wa in kana ba'idan fa garibu, sama kayak doa salat duha. Wa in kana yasiran fa wa in kana asiran fa yassirhu, wa in kana haraman fa tahirhu, wa in kana ba'idan fa garibu, wa in kanat khati'atan fa tajawaz anha, wa in kanat atratan fa gilha, wa barik lana fi. Bakal diberkahkan semua, masya Allah, luar biasa, ya kan? Jadi jangan tinggal surat Waqiah, ajarkan sama anak-anak kita, kasih tahu, ya, didik mereka baca nih surat Waqiah setiap malam, ya. Jadi biar mereka itu ada kegiatan khusus. Jadi waktu-waktu mereka itu ada tertibnya, nggak berjalan dengan seenaknya aja gitu, ya. Tapi ada tertibnya. Setiap hari itu dia nanti bakal, oh habis asar apa? Baca Yasin, baca surat Waqiah, habis itu apa? Baca Wirdul Latif, baca wirid Syekh Bakar bin Salim,
baca Iqra, Inna anzalna, Idza zul, Ila fi Quraisyin, Wal asri 3 kali, Ila fi Quraisyin 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kayak gitu. Terus baca Wasyamsi wal laili, ya, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Baca banyak bacaan ya. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan setiap waktu, yang itu Masya Allah luar biasa. Kalau kita bisa menjaganya, maka kita akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua, dan juga kepada istri dan anak-anak kita, keturunan kita semua, agar mereka menjadi orang-orang yang baik.